Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang penilaian kompetensi sikap yang beranggotakan Rizkiana Nur Anissa NPM 19520102 dan saya sendiri Nadia Melianti NPM 19520039 dan Gojali Rahman NPM 19520091. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu A. Pengertian penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Untuk materi yang selanjutnya yaitu B. Ruang lingkup penilaian kompetensi sikap. Ada dua dalam penilaian kompetensi sikap, yaitu yang pertama penilaian sikap spiritual, yang kedua penilaian sikap sosial. Penilaian sikap ini dilakukan dengan cara observasi oleh guru kelas dan guru mata pelajaran selama 1 semester. Pelaksanaan observasi bisa dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Hasil observasi ditulis dalam jurnal harian dan di akhir semester direkap sebagai bahan untuk deskripsi rapot siswa. Tidak perlu semua perilaku siswa ditulis dalam jurnal. Yang ditulis adalah perilaku yang dikategorikan sangat baik dan jelek. Jika siswa tidak memiliki catatan dalam jurnal, maka siswa tersebut dikategorikan baik. Di akhir semester, jurnal tersebut direkap dan dijadikan dasar dalam penulisan deskripsi lapor untuk sikap spiritual. Tidak perlu semua perilaku siswa ditulis dalam jurnal. Yang ditulis adalah perilaku yang dikategorikan sangat baik dan jelek. Jika siswa tidak memiliki catatan dalam jurnal, maka siswa tersebut dikategorikan baik. Di akhir semester, jurnal tersebut direkap dan dijadikan dasar dalam penulisan deskripsi lapor untuk sikap spiritual. Materi selanjutnya adalah C. Kelebihan dan kelemahan penilaian kompetensi sikap. Ada 4, yaitu kelebihan dari teknik penilaian observasi. Yang pertama, observasi dapat mencatat langsung setiap kejadian yang terjadi. Yang kedua, observasi tidak memerlukan bahasa verbal sebagai alat bantu untuk memperoleh data. Kekurangan dari teknik penilaian observasi. Yang pertama, penilaian bersifat subjektif. Yang kedua, memungkinkan terjadinya ketidakwajaran apabila yang diobservasi mengetahui bahwa sedang diobservasi. Yang ketiga, observasi harus sangat teliti dalam mengamati setiap kejadian yang terjadi. Kelebihan dari teknik penilaian diri. Yang pertama, melatih kejujuran siswa ketika mengemukakan kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri. Yang kedua, melatih keterbukaan siswa. Kekurangan dari teknik penilaian diri. Yang pertama, penilaian bersifat subjektif.
Yang kedua, kemungkinan dalam pengisiannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, kemungkinan siswa mengisi data dengan mengikuti temannya. Selanjutnya, kelebihan dari teknik penilaian antar teman. Yang pertama, melatih kemampuan siswa dalam menilai kemampuan temannya. Yang kedua, melatih keberanian siswa dalam melakukan observasi terhadap temannya sendiri. Kekurangan dari teknik penilaian antar teman. Yang pertama, penilaian bersifat subjektif. Yang kedua, memungkinkan siswa asal-asalan dalam menilai temannya. Kelebihan dari teknik penilaian jurnal. Yang pertama, penilaian sikap setiap siswa akan terlihat lebih jelas dan lengkap. Yang kedua, terlihat perkembangan sikap siswa. Kekurangan dari teknik penilaian jurnal. Yang pertama, penilaian bersifat subjektif. Yang kedua, guru akan kesulitan jika harus melakukan dalam kelas besar. Materi yang selanjutnya yaitu D. Teknik penilaian kompetensi sikap. Yang pertama, teknik observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain, sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain seperti guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Bentuk instrumennya adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian rating scale yang disertai rubrik. Yang kedua, teknik penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri dengan menggunakan daftar cek skala atau penilaian rating scale yang disertai rubrik. Yang ketiga, teknik penilaian antar teman. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian rating scale dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Yang keempat, teknik penilaian jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Adapun hal yang perlu diperhatikan tentang pencatatan jurnal. Terkait dengan pencatatan jurnal, maka guru perlu mengenal dan memperhatikan perilaku peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Aspek-aspek pengamatan ditentukan terlebih dahulu oleh guru sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajar. Aspek-aspek pengamatan yang sudah ditentukan tersebut kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu dengan peserta didik di awal semester. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal. Yang pertama, catatan atas pengamatan guru harus objektif. Yang kedua, pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kompetensi inti. Yang ketiga, penilaian segera dilakukan, jangan ditunda-tunda.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.